kesempatan ini kita akan masuk ke materi ke-8. Nah, di materi ke-8 ini kita sudah masuk ke subtema 3, tema 1. Kita akan membahas tentang IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajarannya di IPA itu nanti mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dan dengan tepat. Bahasa Indonesianya masih berkenaan dengan ide pokok dan kata baku. Kemudian IPS-nya nanti kita akan membahas atau kalian akan membahas tentang kehidupan politik dari dua negara di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Oke, kita akan masuk ke pengetahuan alam. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar A yang sebelah kanan itu ada gambar hutan. Dua-duanya adalah gambar hutan. Oke. Pada gambar pertama kita lihat di sana hutan yang sangat lebat. Kemudian di sebelah kiri hutan yang sangat lebat. Kemudian di sebelah kanan itu hutan yang sudah ditebang. Jadi apa yang akan terjadi jika hutan pada gambar kiri menjadi rusak seperti pada gambar kanan? Apa yang akan terjadi? Tepat. Yang akan terjadi adalah rusaknya habitat makhluk hidup, kemudian banyaknya terjadi bencana, banyaknya terjadi kebakaran, kemudian banyak hal, kekeringan, bencana alam dan lain sebagainya itu akan terjadi, terutama akan berdampak pada ekosistem. Oke, kita lanjut. Nah, lihat, ini adalah makhluk-makhluk hidup yang tinggal di hutan tadi. Di mana tempat mereka tinggal? Betul, di hutan. Gajah, terenggiling, harimau, monyet, ini tinggal di hutan. Tempat tinggal mereka adalah habitat asli mereka adalah di hutan. Nah, jika hutan menjadi jika hutan menjadi gundul, kemudian gersang, tidak ada air di sana, kemudian pohon yang rindang ini menjadi pohon mati, ditebang, maka apa yang akan terjadi dengan makhluk-makhluk ini? Gajah, terenggiling, harimau, babon, atau monyet ini akan lama-kelamaan akan punah. Jadi bayangkan kalau gajah itu tidak mendapatkan air, harimau tidak mendapatkan makanan, babon tidak mendapatkan makanan, terenggiling kehilangan habitat aslinya, maka semuanya akan tinggal cerita. Jadi tidak akan ada lagi gajah, tidak akan lagi ada harimau, tidak akan ada lagi babon, dan tidak akan lagi ada terenggiling. Jadi kalian atau nanti pada saat kalian dewasa ini hanya menikmati hewan-hewan liar seperti ini, hanya tinggal digambar dan cerita saja. Nah, sekarang hutan mana? Pertanyaannya, hutan mana tempat mereka tinggal? Di hutan A atau di hutan B? Oke. Apa yang akan terjadi jika semua hutan A berubah menjadi hutan B? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi selain hewan-hewan tadi, hewan-hewan yang Bapak sebutkan pada hewan-hewan pada slide ini itu punah, lama-kelamaan punah, maka yang akan terjadi adalah kerusakan ekosistem.
di hutan itu banyak sekali manfaatnya, manfaatnya baik untuk manusia maupun makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan agar tetap lestari, karena pertumbuhan ekosistem itu ada di hutan. Oke, kita sering dengar berita bahwa sekarang harimau sudah masuk kampung, kemudian babon sudah masuk kampung. Bahkan di bulan lalu itu marak sekali terjadi monyet itu turun gunung, masuk ke rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Karena apa? Karena habitat asli mereka ini hutan ini sudah berubah fungsi, sudah digunduli, maka tidak ada lagi tempat mencari makanan di hutan ini. Di hutan ini sudah habis, menjadi kering seperti ini. Maka mereka mencari turun gunung untuk mencari makanan. Nah, ini adalah fungsi hutan. Fungsi hutan bagi hewan dan manusia setidaknya ada 5. Kita ambil garis besarnya menjadi 5. Yang pertama, membantu manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Jadi fungsi hutan itu adalah menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen adalah hal yang membuat kita dapat bernafas. Jadi jikalau tidak ada oksigen, maka kita tidak akan bernafas, tidak bisa menghirup udara segar. Seperti ini. Bayangkan kalian jika kalian ada di depan knalpot, wajah kalian itu di depan knalpot, maka sangat tidak enak untuk bernafas. Seperti itu. Jika hutan itu sudah tidak ada, maka karbon dioksida yang kita hirup, kita mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup karbon dioksida, maka akan cepat sekali terkena penyakit pernafasan. Yang kedua, sebagai tempat tinggal hewan, tumbuhan, bahkan beberapa masyarakat adat. Nah, hutan ini menjadi tempat tinggal hewan. Ekosistem hewan itu kebanyakan di hutan. Ular, semut, kadal, kemudian biawak, buaya, semua tinggal di hutan. Jadi mereka menjaga kestabilan ekosistem. Kemudian tumbuhan, segala jenis tumbuhan ada di hutan. Bahkan beberapa masyarakat adat itu tinggal di dalam hutan. Contohnya masyarakat Badui, masyarakat Kampung Naga, kemudian masyarakat di Sumatera itu dikenal dengan masyarakat, ada namanya suku Kubu. Kemudian banyak masyarakat yang lainnya, masyarakat adat yang masih tinggal di hutan. Jadi ketika hutan itu dialihfungsikan, maka tempat tinggal mereka akan semakin sempit, maka akan terjadi perlawanan. Kemudian 3, menyediakan tumbuhan dan bahan obat-obatan. Jadi hutan ini salah satu fungsinya adalah sebagai tempat tumbuhan yang difungsikan atau yang diambil manfaatnya menjadi obat-obatan. Kemudian yang keempat, menahan angin atau pengurai angin. Jadi hutan ini adalah dengan pohon-pohonnya yang kuat, kokoh, dia menahan angin dari terpaan angin topan. Jadi bayangkan kalau tidak ada hutan, tidak ada penghalang, maka angin akan langsung menimpa atau menyerang rumah warga. Jadi hutan ini salah satu fungsinya adalah menahan lajur angin agar tetap tenang,
Kemudian yang kelima, pencegah banjir. Jadi nanti hutan ini adalah salah satu penyerap air hujan agar tidak jadi banjir, agar tidak terjadi tanah longsor. Itu adalah ini adalah fungsi-fungsi hutan. Nah, ini Bapak sudah berikan linknya di deskripsi, nanti tinggal kalian klik ya, salah satunya ini. Planet Bumi terdiri atas 29% daratan dan 71% perairan. Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Beberapa penyebab rusaknya hutan antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Tahukah kamu, Pulau Sumatera kehilangan 85% hutannya? Apa saja dampak kerusakan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan. Mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali. Oke, itu adalah salah satu videonya. Kemudian untuk video kedua yang atas, nanti silakan diklik linknya ya. Ini adalah dampak-dampak kerusakan hutan. Oke. Nah, mengapa kita harus melestarikan hutan? Nah, karena hutan merupakan tempat bagi makhluk hidup di bumi ini tinggal. Jika hutan rusak, maka ekosistem di bumi akan terganggu dan banyaknya bencana-bencana alam yang akan terjadi. Seperti tadi, akan terjadi banjir, akan terjadi tanah longsor, kemudian akan terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi akan sangat banyak bencana yang terjadi. Selain itu, kita juga akan kehilangan hewan-hewan endemik atau hewan-hewan khas dari daerah masing-masing. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Silahkan kerjakan halaman 113 sampai 114. Tidak usah dikumpulkan. Nah, contohnya seperti ini. Bapak kasih contoh hewan endemik Jawa Barat, yaitu ini namanya hewan endemik surili. Ini bangsa primata atau sejenis monyet. Nah, ini ciri-ciri khususnya apa? Misalnya Bapak di sini berikan contoh warna bagian punggung itu dorsal. Surili dewasa berwarna hitam atau coklat tua keabuan. Habitat surili ini hidup di kawasan hutan di Jawa Barat. Makanannya surili termasuk jenis primata yang banyak mengkonsumsi daun muda atau kuncup daun sebagai makanan. Jumlah surili saat ini hanya berada di penangkaran atau taman konservasi. Ini tempat untuk membudidayakan dan memelihara surili.
Jumlahnya saat ini sekitar 4.000 sampai 6.000 ekor saja. Kemudian langkah-langkah pemerintah untuk melindunginya, dibuatkanlah kawasan lindung atau lahan konservasi atau cagar alam untuk melindungi surili ini dari kepunahan. Nah, bagaimana langkah kita sebagai pelajar untuk melindunginya? Yang pertama, langkah kita sebagai pelajar adalah mengkampanyekan bahwa surili adalah hewan endemik, jadi harus dilindungi, jangan diburu. Kemudian merawat habitat aslinya. Cara merawat habitat aslinya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengurangi pemakaian kertas, kemudian mengurangi pemakaian tisu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian 3, mempelajari kehidupan surili agar dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Ini contoh tugasnya. Boleh apapun nanti untuk tugas ini, tugas pada halaman 113 sampai 114 ini, silahkan pilih salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia. Apa itu hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan khas atau hewan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih tentang ide pokok, kemudian ide pokok dan kata baku. Oke, Bapak minta kalian simaklah kembali untuk ide pokok. Itu simak kembali pada materi ketiga, dan kata baku itu ada pada materi ketujuh. Kemudian tolong bacalah teks pada halaman 112 sampai 113 yang isinya ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Simpulkan teks tersebut dan tuliskan simpulan pada halaman 115. Nah, yang ini ya, 115 tuh isinya ini di buku tematik kalian. Ini 115. Nah, kalau nggak salah 115 sampai 116, di bawahnya ini ada lagi, tapi dilihat lagi ya. Oke, itu tugasnya, tidak perlu dikumpulkan. Ilmu pengetahuan sosial. Di ilmu pengetahuan sosial ini nanti kalian, Bapak minta baca halaman 116 sampai 125. Di sana ada biografi, di sana ada profil negara-negara ASEAN, ada kepala pemerintahannya, kemudian sistem pemerintahan, kemudian keadaan, ada benderanya. Nanti kalian silahkan baca pada halaman 116 sampai 125. Ada 10 negara ASEAN. Setelah kamu membaca profil negara-negara ASEAN, pilihlah 2 negara ASEAN. Setelah kalian pilih 2 negara ASEAN, kemudian pada halaman 106, pada halaman selanjutnya itu ada membandingkan keadaan politik 2 negara yang kamu pilih berdasarkan hasil bacaan kamu pada halaman 116. Jadi di sana ada diagram pen nanti. Nah, pada diagram pen itu kalian pilih 2 negara. Boleh yang sama, misalnya negara Indonesia dan Malaysia, nanti ditulis. Nah, di tengah-tengah itu diagram pen di diagram pen itu, jadi misalnya di sini kalian tulis Indonesia, di A Indonesia, yang B-nya Malaysia. Nanti ditulis semua informasi apa yang kalian dapat. Nah, kemudian tentang keadaan politik dan status geografinya ya. Kemudian di sini persamaannya apa? Jadi di sini perbedaan, di sini perbedaan, di sini perbedaan, di lembar ini perbedaan. Nah, kalau di sini persamaannya. Oke, paham ya? Oke,
Sekian dulu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.